Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini mau bahas soal kenyamanan ya. Jadi orang milih mobil itu seringnya ya, salah satunya alasannya adalah kenyamanan. Jadi beli yang cc lebih tinggi itu harapannya adalah biar bisa dapat lebih nyaman. Nah, di depan ini ada contoh mobil ya, Kijang position, nggak tahu penulis. Kijang yang sebelumnya Reborn. Nah, ini salah satu mobil Kijang yang dianggap paling nyaman. Jadi yang modelnya seperti ini, Kijangnya itu adalah salah satu yang paling nyaman. Di depan juga ada sih ya. Katanya sih paling nyaman daripada misalnya yang Reborn atau yang lebih baru lagi. Penulis pernah lihat video yang menunjukkan bahwa mobilnya itu yang pertama Avanza kelihatan goyang-goyang, yang kedua Reborn dan kelihatan goyang-goyang juga. Yang paling ganteng adalah yang versi yang sebelumnya Reborn itu. Nah, orang kepikiran beli yang versi itu karena dianggap paling nyaman. Nah, jarang sekali orang itu yang kepikiran untuk gimana caranya mobil saya yang sekarang ini bisa jadi senyaman itu. Jadi orang itu lebih kepikiran beli mobil yang nyaman, nggak kepikiran gimana caranya bikin mobilnya bisa senyaman itu. Jadi kayaknya orang-orang itu pada berpikir kenyamanan itu sumbernya dari harga mobilnya, dari konstruksi mobilnya, dari cc, bahkan ya dari kapasitas mesin. Kapasitas mesin makin tinggi itu makin nyaman. Padahal yang enggak juga. Ini depan ini contoh Fortuner ini Fortuner nggak stabil ini, mungkin karena salah modif atau apa ya, jadi kelihatan nggak stabil mobil. Oh ya, kenyamanan yang penulis maksud ini adalah kenyamanan yang berhubungan dengan ayunan kendaraan ya, bukan kenyamanan joknya, bukan kenyamanan lain-lain, tapi ini dari suspensi ya, dari ya sistem apa dengan kaki-kakinya mobil. Memang nggak salah sih, ada secara general ya, ada benernya bahwa cc yang lebih besar itu lebih nyaman ya. Tapi kenyamanannya itu sebenarnya bukan karena cc-nya besar ya, tapi karena satu, bobotnya itu lebih besar sehingga tentu lebih anteng. Yang kedua karena harganya itu lebih mahal, karena harga lebih mahal dari pabrikan berusaha memberikan yang apa ya, yang terbaik ya, walau nggak menjamin pabrikannya itu tahu apa yang terbaik. Oh, ini ada contoh lagi nih. Ini mobil salah tuning ini ya, seri kelas S kok mantulnya agak karu-karuan ini, bisa kelihatan nggak? Mentul ini pasti ada sesuatu yang salah ini. Nggak seharusnya Mazda kelas S itu mentulnya kayak gini. Ono sing salah pasti. Harusnya tuh anteng. Kalau nggak anteng yo aneh lah. Mazda kelas S kok gak anteng. Jadi ya memang ya kadang kenyamanan itu tergantung pada harga, tergantung pada kapasitas, tergantung pada berat gitu ya. Tapi itu nggak selalu ya, karena yang namanya kenyamanan kalau dari kaki-kaki itu lebih kepada kombinasi yang pas. Angka pas ini penting. Jadi pas ini menentukan apakah nilainya tepat atau tidak. Karena kalau tidak tepat
gak nyaman. Mobil harganya mahal, kalau pernya nggak tepat, shock breakernya nggak tepat, ya nggak nyaman. Nggak berarti ya kalau bawaan pabrik sudah begitu kita nggak bisa melakukan apa-apa. Bisa ya, bisa. Kalau untuk per biasanya sudah pas. Kalau untuk per itu biasanya sudah disetel, sehingga misalnya kalau muatan penuh nggak mentok. Ya walau nggak mutlak sih ya, karena ada beberapa mobil yang kalau full penuh mentok. Yang penulis tahu ya Wuling Convero itu kalau full mentok. Apa maneh, ada lagi satu lali aku wis, Livina, terus apa maneh lupa maaf. Tapi ada beberapa mobil yang memang kalau full jadi mentok ya, jeduk. Tapi biasanya kalau yang 4 penumpang, 5 penumpang itu nggak sampai mentok. Ya tentu kalau kendaraan yang nggak mentok ketika full, terutama yang 7 penumpang, itu bakal keras kalau dipakai sendirian. Ya mau bagaimana lagi, karena ya namanya per itu memang harus disesuaikan dengan bobotnya, dengan bebannya. Kalau bebannya banyak ya pernya harus keras, bebannya sedikit pernya harus empuk. Nah, keras empuknya ini kita bisa pakai acuan ayunan. Kalau ayunannya itu 1 kali ayunan per detik, itu termasuk empuk. 2 kali ayunan per detik itu termasuk keras. Jadi standarnya seperti itu. Biasanya secara standarnya yang depan itu dibuat lebih empuk daripada yang belakang. Itu terkenal dengan sebutan flat rate ya. Yang punya datanya spring rate dari kendaraan-kendaraan itu suspension truth, channel suspension truth. Kita nggak usah perhatikan itulah ya. Yang lebih kita perhatikan itu adalah ukuran per, biasanya itu dari pabrikan sudah pas. Kalau nggak pas ya lihatlah ayunannya. Ayunannya sedetik itu berapa ayunan. Kalau keras ya 2 kali, kalau empuk ya sekali. Biasanya untuk standar suspensi mobil antara 2 itu. Untuk kenyamanan pakai 1. Untuk sport, untuk balapan pakai 2. Jadi kalau 2 ayunan itu sudah dianggap oke ya untuk balapan. Ya walau karena ada downforce macam-macam, kadang juga mobil sekelas F1 pun bisa sampai 1 ayunan ya. Ketika sudah kecepatan tinggi dan force-nya besar, itu 1 ayunan. Tapi itu ya di luar topik lah. Yang penting kita bisa lihat dari ayunannya. Ayunan ini akan berubah sesuai dengan beban. Jadi kalau bebannya full itu 1 ayunan, bisa aja waktu sendirian jadi 2 ayunan. Ya kita harus cari trade off sendiri ya. Nah lanjut, yang paling utama dari kenyamanan itu kalau di mobil adalah suspensi. Nah kalau suspensi ini, kalau di mobil sayangnya informasinya minim ya. Soal teknologi, soal mekanisme macam-macam itu kalau soal suspensi mobil minim informasinya, kecuali merek-merek yang sangat mahal ya. Merek-merek yang mahal ya memang detailnya banyak. Tapi kalau merek-merek murah bos, bisa dibilang kau mau informasi detail-detail konstruksi nih. Cuma ada klaim-klaim gitu ya, ini klaim suspensi nyaman, suspensi oke, awet dan seterusnya.
Padahal ya yang namanya nyaman relatif kan. Kalau untuk mobil sebenarnya standarnya itu sudah termasuk tinggi. Jadi suspensi mobil itu enggak cuma satu jenis saja ya. Jadi kalau di suspensi motor bahkan ada yang single action, ada double action, yang artinya hambatannya searah atau dua arah. Kalau di mobil itu pasti double action. Terus ada tambahan lagi adalah adanya high speed compression. Jadi kalau di motor itu ya motor yang kebanyakan ya, nggak ngomong motor yang mahal, karena kalau motor mahal ya pasti standarnya tinggi juga. Jadi kalau di mobil itu ada namanya high speed dan low speed compression, minim itu ya. Kalau yang baik juga high speed dan low speed rebound juga. Compression itu adalah tahap ketika suspensi itu makin memendek. Jadi ketika suspensi makin memendek itu ada dua tahapan. Jadi ketika pergerakan suspensi itu pelan, yaitu ketika misalnya handling ya, dibelokkan ke kiri, belokkan ke kanan, pas kena tikungan gitu ya, itu adalah low speed. Nanti kalau pas kena lubang di jalan, kena gundukan, itu kena high speed. Nah, kalau di mobil ada perlakuan beda. Jadi cara kerja dari shock breaker itu sebenarnya sederhana, yaitu menghambat gerakan dari suspensi dengan memaksa cairan oli untuk lewat lubang-lubang kecil. Hambatan dari suspensi ini akan tergantung dari besar kecilnya lubang atau mekanisme valve namanya. Nah, high speed dan low speed itu merupakan sesuatu yang khusus karena ketika gerakan suspensi itu sangat cepat, maka terjadi bypass. Jadi ada aliran khusus yang membuat ketika gerakan suspensi cepat itu jadi nggak begitu terhambat. Kalau di yang normal yang kayak punya motor itu nggak ada. Jadi kalau misalnya tenaga di low speednya lemah, di high speednya lemah. Yang bikin istimewa ini adalah karena ini kan pemaksaan cairan untuk lewat lubang-lubang kecil. Di kecepatan rendah hambatannya rendah, di kecepatan tinggi hambatannya akan sangat tinggi. Kalau nggak ada bypass high speed compression, yang terjadi adalah ketika lewat misalnya polisi tidur, sentakan akan terjadi sangat kuat karena hambatan suspensi akan sangat kuat. Realitanya kalau dipakai nerjang polisi tidur, jadi kayak ada tekanan balik yang kuat, jadi mental. Kalau kita pakai motor matic atau motor murah lain, jalan kencang menerjang polisi tidur, yang terjadi apa? Motornya melayang, terbang, gitu ya. Karena ada tekanan balik ketika kita lewat polisi tidur. Nah, kalau pakai mobil kan enggak. Di kecepatan di atas 40, kita jalan kencang, itu akan enggak ada yang namanya tekanan balik gitu. Selain dari bobot mobil yang lebih besar, juga karena suspensi mobil itu ada namanya high speed compressionnya. Itu high speed compression disetel jauh lebih rendah dari yang ada pada motor. Bypass high speed compression ini akan sangat membantu meningkatkan kenyamanan. Ya, masalahnya kita nggak tahu apakah suatu suspensi shock breaker aftermarket itu mempunyai fitur itu atau enggak, dan seberapa besar fitur itu.
Nah ini juga bisa bikin dilema ya, karena kebanyakan shock breaker aftermarket itu ditujukan untuk keperluan balapan, yang seringkali kalau untuk pemakaian harian nilainya terlalu besar. Jadi yang namanya shock breaker itu kan matching-matchingan ya, cocok-cocokan, harus dipaskan gitu. Kalau itu terlalu besar ya nggak bagus. Harga mahal tapi nilainya nggak pas ya tetap aja nggak bagus. Karena yang namanya suspensi itu yang penting adalah kecocokan. Kita juga nggak bisa beli yang OEM gitu ya. Karena apa? Karena ya OEM itu seringnya ya nilainya terlalu empuk juga. Karena memang peruntukannya beda. Karena yang namanya suspensi buatan Jepang itu, atau ya kebanyakan kendaraan lain itu nggak dirancang untuk kondisi jalan Indonesia, yang apalagi kalau yang jalur penulis lewati ini ya, yang jalannya nggak rata. Karena bahkan lewat jalan tol aja loh, jalan tol itu nggak semulus yang ada di luar negeri. Walau itu jalannya dari beton, permukaannya bisa ya rada amburadul lah ya. Jadi kalau pakai suspensi bawaan, apalagi kalau sudah agak berumur, nah itu bisa sangat nggak nyaman ya, bisa sangat nggak stabil ketika lewat jalan tol. Kita nggak ngomong suspensi yang elektronik loh ya, kita cuma ngomong suspensi yang mekanik saja, yang manual saja, yang tanpa otomatis apa-apa. Dan kita juga ngomong cocok-cocokan, walau yang terlalu menghambat itu ya masih lebih baik lah daripada kalau kurang. Karena kalau kurang itu jadi nggak stabil. Kalau menghambat cuma ya jadi sentakan di jalan, jadi lebih terasa lah ke badan. Cuma kendaraannya stabil. Nah sebenarnya ada beberapa opsi ya untuk bikin kendaraan kita itu nyaman. Yang pertama ya kita ganti shock breaker dengan kendaraan yang kita tahu lebih nyaman, lebih anteng, seperti punyanya Panther atau ya Innova yang model itu tadi. Tapi tentu ini harus ada syarat juga, yaitu berat kendaraannya harus sama ya, harus mirip-mirip. Kalau ganti shock breaker ya biasanya yang belakang, karena yang depan ada strut ya harus sama pairnya juga. Nah kalau yang depan ini yang agak sulit. Nah opsinya ya beli aftermarket ya, opsi kedua ya beli aftermarket. Kalau yang belakang lebih gampang. Kalau yang depan ya sebenarnya ada beberapa pilihan juga. Ada yang murah, ada yang mahal. Tapi ya lagi-lagi itu adalah cocok-cocokan ya. Cocok-cocokan. Karena kalau terlalu keras yo gak nyaman juga, terlalu empuk yo sama-sama juga nggak nyaman. Ada juga opsi ketiga, yaitu di servis. Cukup aneh juga ya, karena yang namanya suspensi kalau di mobil itu biasanya nggak ada istilah servis suspensi. Adanya itu ganti, beli gitu ya. Diganti yang orisinil atau diganti yang aftermarket. Biasanya seperti itu. Jarang orang kepikiran untuk servis. Padahal sebenarnya ada ya yang menyediakan jasa servis suspensi atau bahkan sampai meningkatkan juga. Nah, kalau menurut penulis ya daripada beli orisinil, pertimbangkan untuk servis. Apalagi ketika orisinilnya itu nggak nyaman. Daripada beli orisinil mending aftermarket ya kalau menurut penulis. Tentu aftermarket yang pas. Yang repot itu adalah karena penjual suspensi aftermarket di Indonesia itu terlalu awam ya kalau menurut penulis. Jadi mereka jual berdasarkan apa omongan dari pabriknya deh.
nggak menilai sendiri yang pas itu bagaimana. Kebutuhan untuk harian pun kadang dikasih yang untuk balap, padahal ya itu nggak cocok. Bahkan yang untuk balap pun seringkali yang ditawarkan cuma peretok ya, shock breaker pakai standar. Hasilnya ya mobilnya jadi sangat liar gerakannya. Bahkan sampai ada yang lewat jalan kayak gini harus pelan-pelan sekali karena saking liarnya gerakan mobilnya. Nah itu kan yo apa yo, suspensi sudah diganti spot malah lewat jalan kayak gini jadi nggak berani kencang pak, lucu gitu lah, uang habis sia-sia itu. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.